pertanyaannya atau gini dulu, apa fasilitas yang detailnya apa sih Bapak Ibu gitu. Fasilitasnya kalau perusahaan itu mendapat TPP apa? Pertama tadi saya sampaikan ada fasilitas fiskal. Semua pungutan masih belum dibayar ketika barang impor ataupun barang lokal dimasukkan ke lokasi TPP. Jadi kalau barang impor Bapak Ibu, biaya masuknya ditangguhkan, cukainya dibebaskan kalau yang dimasukkan adalah barang-barang cukai. Kemudian PPh pasal 22 impor tidak dipungut, PPN dan PPNBM impor tidak dipungut, dan kalau memasukkan barang dari lokal, PPN-nya juga tidak dipungut. Ini Bapak Ibu fasilitas-fasilitas fiskal yang diberikan. Selain menyangkut fiskal, kepada perusahaan TPP juga diberikan kemudahan-kemudahan yang sifatnya pelayanan atau prosedural gitu ya, yang kita sebutnya non fiskal. Apa saja Bapak Ibu kemudahannya? Pengeluaran tentunya lebih cepat daripada pengeluaran barang impor non fasilitas gitu. Kenapa? Pertama karena memang tidak dilakukan penelitian dokumen di pelabuhan bongkar. Kemudian kalaupun barang itu Bea Cukai merasa perlu untuk memastikan kebenaran jumlah dan jenis barangnya, sehingga harus dilakukan pemeriksaan fisik, gitu ya. Itu dilakukannya tidak di lokasi pelabuhan, tetapi dilakukannya adalah di lokasi TPP-nya. Kalau tadi kawasan berikat berarti di lokasi pabrik perusahaan. Kalau gudang berikat berarti dilakukan di lokasi gudang yang bersangkutan, tidak dilakukan di pelabuhan. Kemudian tadi tata niaga belum dilakukan atau dilakukan. Artinya Bapak Ibu, ketika ada barang impor di TPS atau di pelabuhan, anggaplah di Tanjung Priok itu, kemudian barang itu adalah barangnya tempat penimbunan berikat, dan si pengusaha TPP mengajukan dokumen, itu tidak pakai lama, submit dokumen biasanya beberapa menit kemudian terbit SPPB, barang bisa langsung dikeluarkan. Sehingga itulah keuntungan yang diperoleh kalau perusahaan mendapat fasilitas tempat penimbunan berikat. Pasti peserta diklat yang ada di sini bertanya-tanya, kok ada ya lokasi di dalam negeri itu diberikan fasilitas sedemikian besar, apa kira-kira tujuannya? Pemerintah itu ngasih fasilitas itu apa sih tujuannya? Bapak Ibu, tentunya kita tahu semua bahwa semua negara berusaha untuk meningkatkan investasi, mendorong ekspor, ataupun menurunkan kos logistik dan lain-lain. Dalam rangka apa? Ujung-ujungnya adalah dalam rangka peningkatan perekonomian nasional. Nah, fasilitas TPP ini Bapak Ibu diberikan dalam rangka tujuan tersebut juga. Artinya, jika perusahaan memberikan fasilitas kawasan berikat, misalnya, harapannya perusahaan-perusahaan industri yang melakukan kegiatan manufaktur menghasilkan barang-barang untuk tujuan ekspor ataupun untuk dijual ke dalam negeri itu bisa berinvest untuk mendirikan pabriknya atau membangun pabriknya di Indonesia. Sehingga apa? Kalau misalnya banyak perusahaan industri yang invest mendirikan pabrik di Indonesia, tenaga kerja kita tentunya akan gampang untuk mencari pekerjaan, penyerapan tenaga kerja. Ada alih teknologi di sana. Kemudian apa? Ada peningkatan devisa ekspor dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya Bapak Ibu, harapannya adalah adanya pertumbuhan ekonomi dan menyejahterakan masyarakat. Ini Bapak Ibu, kenapa kok pemerintah memberikan fasilitas yang sedemikian besar kepada perusahaan-perusahaan dengan skema tempat penimbunan berikat. Ini tujuan dan manfaat dari fasilitas TPP.